Sung akhirnya mengungkap rahasia dari sistem miliknya sendiri. Dengan menerima data yang tersimpan dalam ingatannya, kesadarannya tiba di sebuah dunia tanpa kehadiran manusia, dipenuhi oleh monster. Mereka semua menatap ke langit, seolah-olah menunggu sebuah pertempuran epik dimulai. Sung melihat ke arah yang mereka pandangi, dan melihat bahwa di langit ungu, portal-portal raksasa dan mengerikan, tiba-tiba muncul satu demi satu. Yokoso di ruang wibu. Gas langsung kita nonton. Sung merasakan aura kehancuran dunia yang sangat menakutkan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ribuan bahkan jutaan iblis, dipimpin oleh peri api, ork raksasa, goblin hijau, dan para raksasa, menyerbu keluar dari portal-portal itu bersama-sama. Umat manusia tidak akan punya kesempatan melawan mereka, tapi ternyata target mereka bukanlah manusia. Saat portal-portal itu hancur, tak terhitung jumlahnya prajurit berzirah perak muncul di langit. Monster bersatu dan melancarkan pertempuran sengit melawan para prajurit perak, dengan suara benturan senjata dan raungan yang menggema tanpa henti. Para prajurit perak sangat kuat, memaksa monster mundur selangkah demi selangkah, sementara tanah berubah menjadi merah terang oleh darah. Tepat saat monster hampir musnah total, para prajurit perak tiba-tiba berhenti bergerak. Ketika aura kematian yang sangat kuat menyelimuti daratan, Shadow Monarch tiba di dunia lain ini, menggunakan kemampuan ekstraksi bayangannya. Pengorbanan monster bukanlah akhir bagi mereka. Sebaliknya, mereka dibangkitkan kembali dan menjadi anggota Legiun Undead. Dengan mengamati kemampuan Shadow Monarch, Sung Jinwo menyadari bahwa prajurit bayangannya sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Shadow Monarch yang mengerikan itu. Tak lama kemudian, para monster yang gugur dibangkitkan kembali dan menyerbu ke arah para prajurit perak. Pertempuran pun kembali meletus, dan dengan kedatangan Shadow Monarch, arus peperangan langsung berubah total. Para prajurit perak dibantai satu persatu oleh Shadow Monarch yang bahkan memakai kekuatan sang penguasa. Kemanapun sang penguasa melangkah, tak ada yang tersisa hidup. Para prajurit bayangan terus berjatuhan dan dibangkitkan kembali, menyiksa musuh mereka berulang kali, membuat peluang kemenangan sangat berpihak padanya. Sementara itu, para hunter peringkat S yang datang membantu. Sung Jinwo memasuki Double Dongyeon. Mereka menemukan pintu batu tertutup rapat, namun bahkan dari luar, mereka bisa merasakan energi sihir sangat kuat memancar dari dalam. Tapi energi itu bukan milik Sung Jinwo. Mereka segera membuka pintu batu itu, dan pemandangan di dalamnya membuat bulu kuduk mereka merinding. Tempat itu dipenuhi patung dan berhala hancur. Saat mereka berpikir, tiba-tiba terdengar suara dingin menggema. Sekali lagi, sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi. Tubuh perancang sistemnya yang hancur berdiri kembali. Para hunter terkejut karena patung itu ternyata bisa berbicara dalam bahasa manusia. Saat itu, perancang sistemnya meminta para hunter merendahkan suara, mengatakan agar tidak mengganggu istirahat sang raja. Dan raja yang dimaksud tak lain adalah Sung Jinwo yang berdiri diam di tempat. Ketika mereka bertanya-tanya mengapa Sung Jinwo sama sekali tidak bergerak, perancang sistemnya tiba-tiba menyerang, menumbangkan beberapa hunter sekejap. Chahaein pun langsung berkeringat dingin, benar-benar menyadari musuh di hadapan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Sung Jinwo sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa musuh bebuyutan asli Shadow Monarch bukan hanya para prajurit perak, tetapi juga berbagai macam monster yang kuat yang terus-menerus muncul dari Songku, serta Ricardo, Hitos, Lakon, Ingrias, dan bahkan keluarga radial tempat Kaisir berasal. Dan untuk pertempuran besar ini, masih belum ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, Big Wheel di sisi lain, Hunter mengalami pukulan telak dari perancang sistem, dan boneka golem batu yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Sung Jinwo mulai bangkit satu persatu. Perancang sistem sedang menunggu Shadow Monarch asli untuk bangkit kembali, dan hanya Hunter yang masih hidup yang akan dapat menyaksikan kelahiran sang raja. Energi mulai kembali berkumpul di mata Stone Giant itu, dan raungan menggelegar terdengar menggema. Sang penyihir dan tim Choi Jong-in dengan cepat memberitahu semua orang untuk menyingkir. Detik berikutnya, dua berkas energi ditembakkan ke arah para Hunter. Mereka pun berpencar ke segala arah, nyaris berhasil menghindari serangan itu. Memanfaatkan momen itu, Choi Jong-in menembakkan bola api ke kepala Stone Giant, lalu segera mendorong semua orang untuk menyerang golem-golem batu selagi ada kesempatan. Namun, baik serangan fisik maupun serangan sihir, tak satu pun berhasil meninggalkan goresan pada golem-golem batu itu. Baik kemampuan telekinesis maupun skill provokasi sama sekali tidak berpengaruh. Menghadapi ancaman kehancuran total, Choi Jong-in hanya bisa menggantungkan harapannya pada Sung Jinwo. Jadi, ia melancarkan serangan ke arah Sung Jinwo, berusaha membangunkannya, namun tak disangka, sang perancang sistem turun tangan dan menahan serangan itu. Hal ini juga membuat sang perancang sistem marah. Lalu, ia langsung menyerang Choi Jong-in. Pada saat yang sama, dua sosok melesat melewati Choi Jong-in. Beberapa pejuang dari tim maju untuk menahan serangan itu demi dirinya. Lalu mereka menyuruh Chahaein untuk pergi membangunkan Sung Jinwo. Sementara itu, di sisi lain, Sung Jinwo masih menyaksikan pertarungan epik antara Shadow Monarch dan para prajurit berzirah perak dari sudut pandang seperti dewa. Yang mengejutkan Sung Jinwo adalah, bahkan ketika para prajurit bayangan itu dihancurkan hingga berkeping-keping, mereka masih bisa bangkit kembali berulang kali. Kekuatan magis dari Shadow Monarch pertama begitu besar hingga tak terbayangkan. Sung Jinwo awalnya mengira bahwa Shadow Monarch dan para monster berada di pihak yang sama, namun sekarang tampaknya ada konflik internal di antara mereka.
Dengan kekuatan luar biasa, Shadow Monarch menghajar Raja Iblis Baran hingga hampir tewas. Shadow Monarch lalu mendekat dan bertanya mengapa Baran mengkhianatinya, tapi Baran tidak memberi penjelasan. Shadow Monarch mencengkeram kepala Baran erat, tak memberinya kesempatan bernapas. Pada saat itu, Shadow Monarch menyadari bahwa hanya bayanganlah yang benar-benar patuh. Dengan suara retakan, Raja Iblis Baran akhirnya tumbang. Ketika Shadow Monarch melepas topengnya, Sung Jinwo menyadari bahwa itu adalah Baran. Namun sebelum ia menyadarinya, Sung Jinwo sadar bahwa dirinya sudah bukan manusia lagi. Sekarang, ia adalah Sung Jinwo sekaligus Shadow Monarch dan tubuhnya telah mengalami perubahan. Dia sekarang punya 2 jantung yang berdetak bersamaan. Ketika prajurit perak muncul kembali, pemanggilan data tiba-tiba terhenti. Sementara itu, di dalam kuil, Cahayain dihalangi oleh sang perancang sistem. Dia mengeluarkan jurus terkuatnya, tarian pedang, namun sama sekali tidak berpengaruh, bahkan dia terluka dalam prosesnya. Di mata sang perancang sistem, semua hunter hanyalah bidaknya, termasuk Sung Jinwo. Namun bahkan bidak pun harus melawan. Cahayain menggunakan sisa tenaganya untuk menerjang ke arah Sung Jinwo, tetapi sang perancang sistem tetap menghalangi jalannya. Kali ini, sang perancang sistem menyadari ada bayangan di dalam diri Cahayain yang berusaha keluar, namun karena aturan ruangan, bayangan itu tidak bisa muncul. Melihat hal ini, sang perancang sistem memutuskan untuk tidak melenyapkan Cahayain, tetapi semua hunter lainnya akan mati di sini. Pada saat itu, suara yang familiar terdengar. Siapa yang memberimu hat itu? Sung Jinwo akhirnya terbangun, dan begitu muncul, ia langsung melayangkan pukulan ke wajah sang perancang sistem. Sung Jinwo menuntut penjelasan tentang apa yang telah dilakukan sang perancang sistem terhadap tubuhnya. Sang perancang sistem tampak ketakutan, tidak bisa memahami mengapa Sung Jinwo memiliki jantung hitam namun masih bisa mempertahankan kesadarannya sendiri. Tiba-tiba, kotak dialog muncul di depan Sung Jinwo. Ia mendapat gelar Demon Hunter dan berhasil memulihkan ingatan yang sebelumnya dihapus Raja Iblis Baran. Kekuatan luar biasa itu kini mengakui sang pemain sebagai tuannya. Efek dari jantung hitam, kekuatan sihir bertambah 100.000. Pada saat itu, Sung Jinwo menyadari bahwa jantung hitam bukanlah perbuatan orang ini, jadi data yang dipanggil pun tidak memberinya jawaban apapun. Pertanyaan-pertanyaan di benaknya masih benar-benar belum terjawab. Karena sang perancang sistem sudah tidak punya tujuan lagi, ia memutuskan untuk menghancurkan sistem. Jepang sedang menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya. Para Giants telah keluar dari portal. Para hunter peringkat S terbunuh hanya dengan 1 serangan, dan seluruh kota berubah menjadi neraka yang hidup. Ternyata, beberapa saat yang lalu, Sung Jinwo dengan nekat mengalahkan perancang sistem dan berhasil melahap sistem tersebut. Setelah krisis ini teratasi, para hunter top yang mendukung Sung Jinwo mengalami kerugian besar. Dengan hampir 20 orang mengorbankan nyawa mereka selama operasi, Sung Jinwo tidak mendapatkan informasi yang ia inginkan dari perancang sistem. Dan pada saat yang sama, ia menyadari bahwa ada orang lain yang mengendalikan semua ini dari balik layar. Cahayain mendatangi Sung Jinwo untuk memeriksa lukanya. Sung Jinwo baru saja mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, namun detik berikutnya, ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Sementara itu, di sisi lain, Jepang, untuk menghadapi krisis yang disebabkan oleh kemunculan portal peringkat S, mengangkut sejumlah besar batu sihir ke area di bawah portal tersebut. Orlov, seorang hunter, peringkat S dengan kemampuan barrier, berencana menggunakan ratusan ribu ton batu sihir ini untuk menciptakan formasi sihir yang cukup kuat untuk menahan serangan apapun. Sementara itu, para hunter peringkat S dari Guild Sworddraw sedang bersiaga, siap merespons jika terjadi keadaan darurat apapun. Di atap sebuah gedung yang jauh, Bapak Sung Jinwo mengamati semua persiapan Orlov. Bapak Jinwo yakin bahwa pada akhirnya mereka akan gagal, sebuah bencana besar akan segera terjadi. Tak lama kemudian, retakan tiba-tiba muncul di portal peringkat S, dan gelombang energi sihir yang sangat kuat terasa begitu menakutkan. Sementara itu, Sung Jinwo akhirnya sadar di rumah sakit. Yu Jinho langsung datang menemuinya. Dalam percakapan mereka, Sung Jinwo mengetahui bahwa ia telah tertidur selama 3 hari. Tiba-tiba, ia teringat portal peringkat S yang muncul di Jepang belum lama ini, jadi ia bertanya pada Jinho tentang situasi terkini. Ternyata, para monster sudah mulai keluar dari portal peringkat S di Jepang, dan yang pertama muncul justru adalah bos dari portal peringkat S itu sendiri, seekor giant monster. Orlov bahkan sempat berpikir bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka, meskipun lingkaran sihir yang ia panggil sangatlah kuat. Namun, tak lama kemudian muncul giant yang sangat mengerikan dan kuat, yang dengan mudah merobek lingkaran sihir itu. Orlov akhirnya menjadi santapan di perut giant tersebut. Setelah itu, Jepang mengerahkan militernya, tetapi bahkan senjata modern sekalipun tidak mampu memberikan sedikit pun kerusakan pada giant itu. Para hunter peringkat S dari Sworddraw Guild semuanya ikut bertarung. Namun mereka terkejut karena giant itu tidak hanya sangat kuat, tapi juga lebih cepat dari mereka. Perlawanan mereka hanya mampu membeli sedikit waktu. Sung Jinwo menonton siaran langsung di rumah dan berkomentar bahwa jika keadaan terus seperti ini, seluruh benua bisa berada dalam bahaya. Tiba-tiba, suara adiknya terdengar. Dia tidak ingin Sung Jinwo pergi membantu, karena setelah mengalami serangan monster terakhir, dia tahu betapa mengerikannya makhluk-makhluk itu, dan tidak ingin kakaknya berada dalam bahaya.
Untuk menenangkan adiknya, Sung Jinwo berjanji bahwa dia tidak akan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, giant itu terus menghancurkan kota-kota dan Jepang, mengubah suasana menjadi neraka yang nyata. Pada akhirnya, Sung Jinwo memutuskan untuk tetap pergi dan memberikan dukungan. Dia mengatakan kepada Jinho bahwa jika mereka berhasil dalam misi ini, Guild Ajin pasti akan menjadi terkenal. Meskipun Yu Jinho hanya anggota guild peringkat D, dia tetap ingin ikut serta. Yu Jinho memandang Sung Jinwo dengan bingung. Dia mengeluarkan sebuah koran yang menampilkan Guild Ajin di halaman depan, tapi anehnya, fotonya sendiri tidak ada di sana. Tak lama kemudian, Sung Jinwo membawa Yu Jinho bersamanya ke Jepang. Apakah Sung Jinwo bisa membalikkan keadaan dan menyelesaikan krisis ini sendirian? Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!